Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Hardian Rangga akan mempresentasikan materi Green Engineering untuk mata kuliah Manajemen Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Daning Kinanti Sutama. Baik, pengertian untuk Green Engineering adalah pendekatan rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi serta proses yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya serta berkelanjutan. Secara umum, tujuan dari Green Engineering adalah menciptakan solusi teknologi dan proses yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berkelanjutan. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi yang pertama adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan selama proses rekayasa dan operasional. Dua, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya. Tiga, mendorong inovasi dan dalam pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan. Empat, melindungi dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi masa depan. Lima, mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ekologi dan ekonomi. Manfaat dari penerapan Green Engineering yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan energi, hingga mengurangi biaya operasional. Yang kedua, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Yang keempat, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar ISO 14000. Kemudian 5, mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang keenam adalah menciptakan inovasi dalam proses produksi dan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Cara penerapan dari Green Engineering meliputi beberapa langkah strategis dan operasional, antara lain yang pertama, perencanaan dan desain ramah lingkungan. Dalam hal ini perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya sejak tahap awal desain produk dan proses produksi. Kemudian yang kedua adalah implementasi teknologi bersih, yaitu dengan menggunakan teknologi yang meminimalkan emisi dan limbah. Kemudian yang ketiga, pengembangan organisasi Green Productivity, yaitu dengan membentuk tim khusus yang bertugas menyiapkan alat dan teknologi berkelanjutan, melakukan audit hijau, serta menerapkan continuous improvement untuk meningkatkan performa lingkungan secara berkelanjutan. 4. Pelatihan dan sosialisasi karyawan, yaitu dengan memberikan pendidikan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengelola dan mengoperasikan teknologi hijau, serta mendorong budaya inovasi dan kesadaran lingkungan di seluruh organisasi. Yang kelima adalah penerapan kebijakan internal dan standar internasional, yaitu dengan mengadopsi kebijakan internal dan mengikuti standar internasional seperti ISO 14000 serta regulasi terkait lingkungan lainnya sebagai landasan operasional. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi, yaitu dengan melakukan pengawasan secara rutin terhadap dampak lingkungan dari proses produksi, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil audit dan analisis. Kelebihan dan kekurangan dari penerapan Green Engineering ini yang pertama antara lain, untuk kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi sumber daya dan energi. Kemudian kedua, mengurangi dampak lingkungan seperti emisi, limbah, dan pencemaran. Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, karena konsumen dan regulator semakin menghargai proses dan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, memenuhi regulasi internasional dan lokal. Yang kelima, mendorong inovasi dalam proses dan produk. Dan yang keenam adalah mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun kekurangannya, yang pertama, biaya awal yang tinggi untuk penerapan teknologi hijau dan pelatihannya. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan teknologi di beberapa industri. Kemudian yang ketiga, perubahan budaya organisasi dan resistensi dari karyawan. Yang keempat, keterbatasan data dan sistem monitoring yang memadai, sehingga evaluasi tidak efektif.
Yang kelima adalah kinerja terkadang bergantung pada kondisi eksternal seperti regulasi yang berubah dan harga bahan baku alternatif. Studi kasus untuk penerapan green engineering berdasarkan jurnal yang berjudul Pengukuran Kinerja Lingkungan Industri di Indonesia berdasarkan Standar Industri Hijau yang ditulis oleh Kristiani dan kawan-kawan yang tercantum di Jurnal Rekayasa Sistem Industri Volume 6 nomor 1 April 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran kinerja lingkungan atau environmental performance terhadap beberapa industri di Indonesia agar dapat diketahui kesiapan mereka mengaplikasikan standar industri hijau. Metode penelitiannya adalah dilakukan pengambilan data dengan cara survei terhadap 6 industri manufaktur dengan mengacu pada form self-assessment industri hijau yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian penilaian industri hijau mengacu pada 3 aspek yang terdiri dari aspek produksi atau aspek A, aspek B kinerja pengelolaan limbah, dan aspek C adalah manajemen perusahaan. Masing-masing aspek terdiri dari beberapa sub-aspek, antara lain untuk aspek proses produksi terdapat 7 sub-aspek, antara lain program efisiensi produksi, material input, energi, dan seterusnya. Kemudian aspek kinerja pengelolaan limbah terdiri dari 2 sub-aspek yaitu pemenuhan baku mutu lingkungan dan sarana pengelolaan limbah. Yang terakhir adalah aspek manajemen mencakup sertifikasi, CSR, penghargaan, dan kesehatan karyawan. Kemudian setiap indikator yang ada akan diberi nilai dengan skor rentang 0 sampai 4, kemudian dihitung menggunakan rumus yang tersebut di bawah ini. Rumusan ini. Baik. Berdasarkan hasil pembahasannya, di sini ada 6 perusahaan PTML, WS, hingga PTDI yang mereka memproduksi berbagai macam produk yang berada di wilayah sekitar Tangerang dan Jakarta. Kemudian hasilnya dikategorikan menjadi 2, yaitu industri menengah dan industri besar. Untuk industri menengah ada PTML, WS, dan IG. Adapun diberi penilaian untuk proses produksi yang terdiri dari program efisiensi produksi, material input, energi, dan air. Masing-masing perusahaan dilakukan penilaian dan mendapatkan nilai sebagaimana tersebut pada tabel di tabel 2 berikut. Kemudian didapatkan nilai skor A untuk masing-masing perusahaan. Kemudian untuk kinerja pengelolaan limbah atau aspek B, di sini juga tiap perusahaan dihitung. Kemudian didapatkan skor B. Begitu juga untuk aspek C, manajemen perusahaan, maka diperoleh skor C. Kesemuanya diberikan total skor untuk tiap-tiap perusahaan pada tiap aspek tersebut. Kemudian pada tabel 3 tersebut hasil kuesioner berdasarkan kategori industri besar yang terdiri dari PT PAI, X, dan DI, yang mana dihitung masing-masing aspeknya, aspek A, B, C, hingga mendapatkan nilai total skor sebagaimana tersebut pada tabel ini. Adapun kesimpulan penelitiannya adalah dari ke-6 industri yang dinilai terdapat variasi tingkat penerapan industri hijau. Bahwa perusahaan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap lingkungan karena memperoleh skor total di bawah 50 yaitu PTWS dan IG. Sedangkan satu perusahaan termasuk dalam kategori industri level 1 dengan skor 56,5 yaitu PTML dan 2 perusahaan lainnya mencapai level 3. Sementara satu perusahaan mencapai level 4 dengan skor 82,1 yaitu PT PAI. Kemudian kesimpulan selanjutnya, beberapa industri masih memiliki skor rendah dan belum meningkatkan aspek terkait proses produksi, pengelolaan limbah, dan manajemen perusahaan untuk mencapai standar hijau yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tingkat pemahaman penerapan standar industri hijau masih bervariasi dan masih banyak industri yang belum sadar sepenuhnya tentang konsep dan manfaatnya. Yang keempat adalah diperlukan upaya peningkatan kompetensi, edukasi, dan insentif pemerintah serta lembaga terkait agar industri Indonesia dapat lebih serius dan konsisten dalam penerapan proses prinsip industri hijau secara menyeluruh. Demikian presentasi terkait green engineering. Terima kasih. Jika ada yang
kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.